Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Selasa malam yang keempat dari Ramadan, Syahrul Mubarak, bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah, 1443 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di dalam Masjid As-Salam Samsat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dalam sebuah kajian 7 menitan, membaca di dalamnya ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah dari kami seluruh amal ibadah kami, sesungguhnya Engkau adalah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Allahumma amin. Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah Masjid As-Salam Samsat yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita. Bulan Ramadan memiliki gelar yang sangat kental dengan bulan Ramadan. Di antara gelar-gelar bulan Ramadan adalah Syahrul Al-Quran, bulan Al-Quran. Oleh karena itu, mohon maaf tadi kalau imam kepanjangan, karena memang dia bulan Ramadan. Mungkin pian hanya mendapati imam membaca panjang-panjang seperti itu hanya di dalam bulan Ramadan. Dan ini berdasarkan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yalqahu Jibril, ditemui oleh Jibril fi kulli lailatin min Ramadan, di setiap malam bulan Ramadan, fayudarisuhul Quran, maka Jibril bertadarus dengan Nabi Muhammad SAW Al-Quran. Sebenarnya kata tadarus diambil dari hadis ini, fayudarisuhul Quran. Kata tadarus diambil dari hadis ini. Hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dan oleh karena itu, amalan yang paling inti di dalam bulan Ramadan adalah membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Dan para ulama salafus saleh dari para sahabat, para tabi'in terutama, sangat mengenal betul bahwa Ramadan adalah bulan membaca Al-Quran. Maka sangat-sangat dianjurkan dalam bulan Ramadan memperbanyak hataman Al-Quran. Jangan pedulikan
yang penting kan paham meskipun tidak hatam. Tetapi contohlah para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, para tabi'in yang dididik oleh Nabi Muhammad SAW dan para tabi'in yang dididik oleh para sahabat. Mereka senantiasa menghatamkan Al-Quran. Maka saya sering mengatakan, dan mudah-mudahan ini mengena kepada siapa saja yang mendengar ini, yang paling sedih saat bulan Ramadan adalah yang tidak bisa membaca Al-Quran dan juga tidak lancar membaca Al-Quran, apalagi umurnya sudah puluhan tahun menjadi sebagai seorang muslim. Semestinya lancar membaca Al-Quran, bahkan selancar Imam Sudais di Mekah. Kenapa? Karena bulan Ramadan adalah bulan membaca Al-Quran. Disebutkan oleh Imam Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif bahwa Ibrahim bin Yazid An-Nakhai, seorang tabi'i, beliau bercerita, kana al-aswadu yakhtimul Qur'ana fi kulli thalath fi Ramadan. Adalah Imam Al-Aswad An-Nakhai. Beliau seorang ulama dari kalangan tabi'i, wafat pada tahun 70-an Hijriah. Beliau menghatamkan Al-Quran di dalam bulan Ramadan setiap 3 hari. Setiap 3 hari berarti satu harinya 10 juz, satu harinya 10 juz, satu harinya 10 juz. Dan ini bisa dilakukan. Ini bukan cerita dongeng, cerita heroik, Superman, Batman, Iron Man. Tetapi ini cerita bisa dilakukan, asalkan lancar baca Quran. Habis subuh 2 juz, habis sebelum zuhur 2 juz, habis zuhur 2 juz, habis asar 2 juz, habis tarawih 2 juz. 10 juz. Satu juznya setengah jam. Berarti kalau setengah jam, 10 juz, 5 jam. 5 jam kita punya waktu 1 kali 24 jam. Berarti tinggal 19 jam. Kita bisa menggunakan apa saja. Masih banyak waktu. Imam Qatadah bin Da'amah As-Sadusi rahimahullah, ahli tafsir dan belajar kepada para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Beliau kana yakhtimul Qur'ana fi 7. Beliau menghatamkan Al-Qur'an per 7 hari selama sepekan berarti. Idza dakhala Ramadan yakhtimu fi 3. Jika masuk dalam bulan Ramadan menghatamkan per 3 hari. Idza dakhala al-'ashr yakhtimu fi lailah. Jika masuk di dalam 10 hari terakhir bulan Ramadan menghatamkan per 1 malam. Per 1 malam. Dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah lebih dahsyat daripada itu. Kita di Indonesia terutama di Banjarmasin yang mengaku bermadzhab Syafi'i semestinya mencontoh beliau. Kana Asy-Syafi'i rahimahullah, diceritakan oleh murid beliau yang terdekat Ar-Rabi' bin Sulaiman. Kana Asy-Syafi'i rahimahullah yakhtimul Qur'ana fi Ramadan 60 khatmah. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menghatamkan Al-Quran dalam bulan Ramadan 60 kali hatam. Berarti satu harinya 2 kali. Berarti 1 hari 1 malam 60 juz. Kok bisa? Kita katakan tadi setengah jam 1 juz. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah lancar baca Quran. Maka 1 juz mungkin beliau dapat 20 menit. Maka dapat itu. Dan masih tersisa, ulun pernah menghitung, masih tersisa sekitar 5 jam bisa beraktivitas, bahkan masih bisa berjualan. Ini gelar pertama bulan Ramadan, maka sangat merugi orang yang tidak membaca Al-Quran. Dan sebagai pengetahuan, santri saya di pesantren Intan Ilmu Barito Kuala Kalimantan Selatan, hari ini per sore ini tadi ada 32 orang yang hatam per 3 hari. Padahal kita targetnya pesantren
per 5 hari. Sehingga mereka pulang tanggal 15 bulan Ramadan 3 kali khatam. Ini mereka per 3 hari. Berarti bisa. Nah, yang saya takutkan nanti pulang ke rumah dapat orang tua yang nganga juga. Akhirnya hancur berataan. Ada yang subuhnya jam 10. Santri kita bukan malaikat. Ada kesempatan bermaksiat. Jadi sesudah kita bangun gunung setinggi mungkin, dihancurkan oleh orang tua. Dengan dalih kasihan, kada tega ulun. Padahal mereka bisa main sore, bisa main pagi, tapi mereka bisa menggunakan waktunya. Taib. Gelar Ramadan yang kedua adalah Syahrul Jud, bulan kedermawanan. Dan ini disebutkan tadi dalam perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, bahwa beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling dermawan dan lebih dermawan lagi kalau bulan Ramadan. Kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ahli tafsir, ulamanya sahabat, beliau menggambarkan dermawannya Rasulullah SAW. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu minar rihil mursalah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kedermawanannya lebih dibandingkan angin yang berhembus. Apa angin yang berhembus? Angin yang berhembus mendatangkan awan, menurunkan hujan. Kita kada percaya pawang hujan kalau lah. Ya, mendatangkan hujan. Kemudian setelah itu dari hujan tersebut tumbuh-tumbuhan. Pelajarannya adalah kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah yang bermadzhab Syafi'i di dalam kitab Fathul Bari, ada dua maknanya. Bahwa Nabi Muhammad SAW kedermawanannya sangat cepat sebagaimana angin mengalir atau berhembus sangat cepat. Satu. Yang kedua, kedermawanan Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat banyak karena menurunkan hujan dan akhirnya menumbuhkan tumbuhan dan bermanfaat untuk orang banyak. Oleh sebab itu, yang tadi belum bisa baca Quran sampai sekarang, maka ada kesempatan lain untuk bisa beramal ibadah, bersedekah, memberi makan kepada orang yang tidak mampu, terutama yang benar-benar kesulitan, yang benar-benar kelaparan. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, meskipun hadis ini dilemahkan oleh sebagian ulama, akan tetapi berbuat baik kepada orang lain itu adalah kebaikan syariat Islam. Man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajrih min ghairi an yanqusa min ajri as-sa'imi syai'an. Barang siapa yang membukakan puasa, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut sedikit pun. Ini menunjukkan bagaimana di dalam bulan Ramadan bulan kedermawanan. Oleh sebab itulah Imam Az-Zuhri, seorang tabi'i, beliau berkata, "Idza dakhala Ramadan innama huwa syahru tilawatil Qur'an wa it'amut ta'am." Jika masuk bulan Ramadan, maka tugasnya cuma dua, membaca Quran dan memberi makan. Membukakan puasa tidak mesti harus satu bungkus nasi kuning. Dengan satu biji kurma, dengan satu buah kurma, kita bisa membukakan puasa orang. Tuh, yang di jalan-jalan sedang terjebak macet di lampu merah, itu kesempatan. Memang kita kita lihat kadang-kadang di media sosial, orang membukakan puasa, bawa kurma. Emang di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi aja itu yang terjadi. Di kita bahkan lebih antik, di tengah jalan. Ya,
Kalau mereka kan di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Ini di tengah jalan. Bukan. Yang sedang terjebak macet, azan maghrib, suruh berbuka. Dan itu termasuk sunnah Rasul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalun nasu bi khair ma ajjalul fitr." Masih saja manusia dalam kebaikan selama menyegerakan berbuka. Maka pintar-pintar jadi orang yang bisa memberikan makan di bulan Ramadan. Ini gelar yang kedua. Gelar yang ketiga dari bulan Ramadan adalah syahrud du'a, bulan berdoa. Berdiri doa, duduk doa, jalan doa, berbaring doa, banyak doa. Mau suci, tidak suci, menghadap kiblat, tidak menghadap kiblat. Mau sedang jalan, berbaring, duduk, banyak doa. Memang dia adalah waktu untuk dikabulkan doa. Berapa banyak orang yang berdoa di dalam bulan Ramadan, hajat-hajatnya dikabulkan, pada waktu bulan-bulan lain belum dikabulkan. Apa dalilnya? Kalau kita perhatikan surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 187, itu adalah ayat-ayat tentang puasa dan Ramadan. Di Al-Baqarah 186 Allah berfirman tentang doa, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hamba-hambaku bertanya tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa jika ia berdoa kepadaku. Ini ayat seakan-akan isyarat dari Allah bahwa Ramadan bulan doa. Ramadan bulan dikabulkannya doa. Dan ada hadis Rasulullah SAW bersabda riwayat Imam Ibnu Khuzaimah, "Likulli 'abdin minhum fi kulli yaumin wa lailah da'watun mustajabah." Setiap hamba dari hamba-hamba yang masuk bulan Ramadan, di setiap siang dan malam doa dikabulkan. Doa dikabulkan. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, yakni fi Ramadan. Maksudnya ini adalah di dalam bulan Ramadan. Dan belum lagi hadis riwayat Imam Abu Dawud, salasu da'awatin mustajabat. 3 doa yang dikabulkan. Salah satunya da'watus shaim, doanya orang yang berpuasa. Dan ini riwayatnya ada beberapa riwayat. Da'watus shaim hatta yuftir, doanya orang yang berpuasa sampai berbuka. Berarti dari mulai habis subuh sampai maghrib, hatta sampai berbuka, kabul doanya. Nah, kemudian da'watus shaim hina yuftir, doanya orang berpuasa ketika berbuka. Saat mau berbuka berdoa, saat lagi makan berdoa. Makan kurma yang sunnah berdoa. Ya, makan gorengan yang wajib berdoa. Ada orang berpandai lawan-lawan. Ustaz, ini kan kurma hukumnya sunnah saat berbuka. Gorengan wajib. Ya. Taib, itu gelar yang ketiga. Gelar yang keempat adalah Ramadan syahrul jihad. Ramadan bulan berjihad. Perang Badar terjadi pada bulan Ramadan. Penaklukan kota Mekah terjadi pada bulan Ramadan. Yang setelah penaklukan itu berubah dunia. Setelah penaklukan kota Mekah berubah dunia. Jadi dia bukan bulan malas-malasan. Bukan bulan kaum rebahan. Kemudian lihat Instagram, murojaah Facebook. Ya, melihat acil-acil berjoget. La haula wala quwwata illa billah. Ramadan. Masih melihat acil-acil berjoget? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Maimun bin Mihran berkata, "Inna ahwanas siyam tarku ta'ami wasyarab." Puasa orang awam paling rendah, bukan puasanya orang ahli, adalah yang cuma meninggalkan makan dan minum. Tapi maksiat jalan terus. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, "Idza sumta falyasum sam'uk
wa basaruk wa lisanuka 'anil kadhibi wal maharim. Jika engkau berpuasa, puasakan telingamu, matamu, lisanmu dari dusta dan hal-hal yang diharamkan. Maka dia bulan semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan bulan malas-malasan. Yang terakhir, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan syahrut taqwa. Bulan Ramadan, bulan bertakwa. Tadi saya katakan bulan puasa itu diceritakan oleh Allah dalam Al-Baqarah 183, 187. 183 diakhiri ayatnya la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. 187 diakhiri ayatnya la'allahum yattaqun, agar mereka manusia bertakwa. Maka siapa yang meninggalkan makan, minum, bersetubuh, halal nih, kita tinggalkan demi puasa. Tapi yang haram dikerjakan, ma fi faedah, kata orang Arab. Enggak ada faedah. Yang halal ditinggalkan, yang haram dikerjakan, enggak ada faedahnya. Persis seperti orang sholat tarawih, tapi subuh kada. Nah, ini enggak manfaat tarawihnya. Sama, orang puasa, ninggalin yang halal, tapi yang haram dikerjakan, enggak manfaat. Makanya hati-hati, jangan sampai puasanya cuma hal-hal yang meninggalkan makan dan minum. Saya beri contoh sekarang beberapa hal yang sangat terlarang saat puasa. Pertama, dusta. Dan segala macam sinonim dusta. Sumpah palsu, saksi palsu, mengoplos, memalsukan, memarap, semuanya berpengaruh kepada puasanya nanti cuma dapat lapar dan haus. Dan ingat Pak, bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, puasa yang dapat lapar dan haus itu banyak. Hati-hati. Rubba saim hadzuhu min siyami al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa, bagian dari puasanya hanya dapat lapar dan haus. Berapa banyak berarti banyak dan pasti terjadi. Nah, yang pertama adalah perbuatan dusta. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Man lam yada' qawla zur wal 'amala bih, falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan segala macam perbuatan yang mengkonsekuensikan kepada kedustaan, maka Allah tidak memerlukan dia berpuasa. Enggak perlu makan minumnya, enggak manfaat. Satu. Yang kedua, perbuatan sia-sia. Rasulullah SAW bersabda, "Laisa siyamu minal syurbi wal minal akli wasyurb, innamas siyamu minal laghwi warrafath." Bukanlah orang yang berpuasa itu orang yang hanya menahan makan minum. Sesungguhnya orang yang berpuasa adalah orang yang menahan perbuatan sia-sia. Apa itu perbuatan sia-sia? Para ulama menjelaskan. Satu, ghibah. Wah, ini bahaya ini. Bahkan sebagian ulama mengatakan ghibah membatalkan puasa. Harus qadha. Yang suka-suka nonton entertainment, artis fulan cerai, artis itu ghibah tuh. Ya. Kemudian yang menghibah pemerintah, yang menghibah tuh. Bahaya itu. Menghibah ustadz, menghibah tuan guru. Ustadz yang mengajari dia ghibah sini. Pinanya ustadz bebini pulang tuh. Ya. Ya, diribahnya subhanallah. Siang bulan Ramadan. Dan ingat, para ulama di antaranya saya lupa namanya, ulama dari ulama salaf mengatakan bahwa ghibah tufattirus shiyam. Ghibah membatalkan puasa. Meskipun pendapat yang lebih kuat kita kepada pendapat jumhur bahwa ghibah tidak membatalkan puasa, tetapi mengurangi pahala puasa. Itu perbuatan sia-sia. Yang kedua, namimah, mengadu domba, perkataan sini dipindah ke sini agar terjadi perkelahian. Yang ketiga, mendengarkan musik dan nyanyian. Lebih baik mendengarkan murattal Al-Quran. Dan yang lebih parah lagi, musiknya dan nyanyiannya diperdengarkan di masjid. Jam 2, jam 3 malam. Lah, dianggap itu adalah kasidah. Nah, ini sangat menyimpang. Karena itu masjid. Ya.
menyimpang baik itu tatanan sosial, tatanan agama, ya, menyimpang. Taib. Kemudian yang selanjutnya rafath. Ini yang jadi dusta, ghibah, ya, namimah, musik, rafath. Apa itu rafath? Rafath adalah perkataan kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, al-kalamul fahish. Perkataan fahish, kotor, keji, porno. Yutlaqu 'alal jima', setiap yang membicarakan tentang hubungan laki-laki perempuan. Au 'ala muqaddimati, atau yang membicarakan tentang muqaddimah jima'. Menjurus-jurus ke sana lah pokoknya. Au 'ala dzikrihi minan nisa, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Atau yang membicarakan tentang perempuan. Rambutnya kah? Bibirnya kah? Pokoknya yang bicara, apalagi yang menontonnya. Kita di zaman yang benar-benar susah. Ya, di handphone kita. Makanya ulun sering mengatakan pian-pian, ya, yang handphone, yang kai-kai ulun yang handphone jadul, kada pintar handphonenya, kada ada internetnya, kalau kucing ditawak kucingnya mati. Nah, itu bersyukur sama Allah. Jangan nungkar pintar-pintar. Ya, jangan seperti anak-anak muda. Karena banyak sekali mudaratnya. Taib. Kemudian yang terakhir sakhab. Nah, kata Rasulullah SAW, "Idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yaskhab." Jika hari puasa kalian, maka janganlah kalian melakukan sakhab. Sakhab itu adalah al-khisam was-siyah. Artinya berkelahi, angkat suara, bakuciak-kuciak. Apa ikam? Maka kata Rasulullah SAW, fa in sabahu ahadun faqul inni shaim. Jika ada yang ngajak bertengkar, ucapkan saya sedang berpuasa. Jadi kalau apa ikam? Aku puasa. Mbah itu tampar. Jangan. Dan ini kejadian, ya. Ini bisikan syaitan. Ini memang wahyu itu dari langit, ya, dan agama Islam sempurna. Saya pernah di depan Ka'bah 10 menit lagi azan. Jadi kisahnya kita sudah berdoa 10 menit lagi azan, ada laki anak sini tidur. Ya, kita kan di Arab Saudi itu pokoknya selama kita tidak mengganggu orang, biarkan aja. Tidur dia di depan. Datang laki-laki, tendangnya, bangun, bangun. Yang di sini sangit. Kata dia, mushadha hayawan. Ini bukan hewan. Kenapa ditendang-tendang? Kata yang laki-laki yang menendang, ini anak saya. Kata yang di sini, walaupun anak kamu, apalagi anak kamu, maka bertengkar depan Ka'bah 10 menit lagi azan. Jadi memang itu bisikan syaitan. Maka hati-hati yang di pasar, panas-panas, panas, haus, lapar, ya, ada yang membawai sedikit, langsung naik. Padahal kada jadi apa-apa, kanyang kada. Ya. Nah, ini kira-kira ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau seandainya tarawihnya terlalu panjang, kultumnya terlalu panjang. Ya, demikian. Subhanakallah bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.